Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil progres laporan pada tugas besar survei dan modifikasi terhadap website CDC bagian dashboard. Perkenalkan, nama saya Tia Fabrantino. Di sini saya akan langsung mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang pertama, alasan pemilihan website CDC. Alasan kelompok kami memilih website Career Development Center Telkom University Surabaya atau Telkom University ini karena sebagai mahasiswa, kami merasa website ini sangat penting untuk mengembangkan karir para mahasiswa. Kami juga ingin memastikan website ini dapat memberikan pengalaman pengguna yang optimal dalam mendukung pengembangan karir. Selama itu, kami sangat tertarik untuk meningkatkan fungsionalitas dan tampilan website agar lebih menarik pada visual dan mudah diakses untuk mahasiswa yang membutuhkan informasi karir. Yang pertama, pada proses desain yaitu memahami pengguna, memiliki 2 tahapan, yaitu tahap pertama yaitu dokumentasi. Pada tahapan ini kami melakukan proses analisis internal di mana kita melakukan melalui beberapa tahapan, yaitu tahapan pengumpulan informasi dasar mengenai website Career. Selanjutnya, kami melakukan analisis fitur dan fungsionalitas berdasarkan pengalaman tim. Lalu, kita mengidentifikasi permasalahan yang ingin kita selesaikan pada website ini. Kemudian, kami melakukan pemetaan penggunaan potensial beserta kebutuhan dari mahasiswa. Tahapan berikutnya yaitu kami menganalisis konteks penggunaan serta situasi pengguna. Dan terakhir, dilakukannya evaluasi untuk menilai kesesuaian solusi dengan permasalahan yang ada. Selanjutnya, kami melakukan 2 tahapan yang kedua, yaitu analisis dan evaluasi. Ada permasalahan, user goals, dan motivation, user pain points, konteks penggunaan, dan situasi lingkungan dan user. Pada proses yang kedua, yaitu memahami fungsi bisnis dan memahami prinsip desain UI. Beberapa tahapan. Yang pertama ada proses bisnis keseluruhan, di mana proses bisnis ini pada platform terdiri dari 3 tahapan utama, yaitu registrasi dan onboarding, konsultasi dan bimbingan karir, serta enrichment dan retensi. Lalu ada fungsi bisnis utama dan recruitment system input-output. Di sini fungsi pencarian dan aplikasi lowongan memungkinkan pengguna untuk mencari pekerjaan berdasarkan berbagai kriteria, di mana sistem menerima input berupa data, profil pengguna yang mencakup jurusan, pengalaman kerja, serta keahlian yang dimiliki. Selain itu, pengguna atau user juga dapat memasukkan kriteria pencarian spesifik serta mengunggah CV dan dokumen pendukung lainnya. Lanjut, ada mental model pengguna. Dalam proses ini kami memahami pola pikir dan kebutuhan pengguna dengan cara melakukan analisis terhadap 3 aktivitas utama yang mereka lakukan dalam sistem. Yang pertama, aktivitas mencari dan melamar pekerjaan, di mana pengguna mengakses platform Career Days ini untuk mencari lowongan pekerjaan berdasarkan kriteria. Lalu yang kedua, pengguna dapat menghadiri event atau webinar karir untuk mencari dan mendaftarkan diri pada acara yang relevan dengan minat dan bakat kebutuhan mereka. Dan yang terakhir yaitu aktivitas meningkatkan keterampilan dan konsultasi karir, di mana pengguna ini dapat mengakses berbagai sumber daya seperti panduan karir, materi pengembangan keterampilan, serta layanan konsultasi profesional. Lalu ada proses dalam memahami fungsi bisnis dan memahami prinsip desain. Seperti tertera di sini konsep model yang kami kerjakan. Nah, pada standar desain dan panduan gaya filosofi desain yang bersih dan profesional diterapkan untuk membangun kepercayaan serta mencerminkan sifat platform yang berorientasi pada karir. Palet warna yang kami pilih yaitu biru tua untuk elemen penting header, tombol utama, dan navigasi. Lanjut. Nah, pada proses desain UI ini terdapat banyak lagi proses. Di dalamnya yaitu ada tipografi, di mana kami mendapatkan font monstret untuk heading dengan berbagai ukuran. Terus kami pada layout dan sistem grid
Kami menggunakan sistem grid 12 kolom dengan gutter 20 pixel dan lembar konten maksimum 1200 pixel. Dan pada gambar dan icon, kami memiliki ukuran standar 24 pixel. Sementara loading dan performa, skeleton screen diterapkan untuk mempertahankan konteks selama proses loading. Pada desain responsif, elemen interaktif memiliki target yaitu minimal 44 x 44 pixel. Dan pada notifikasi atau umpan balik, indikator ini diterapkan untuk proses memerlukan waktu lama. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, perkenalkan, nama saya Mutiara Elzela Putri. Saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya tadi, yaitu proses desain UI, yang dimana ada struktur menu, navigasi, dan tipe window. Yang dimana perbaikan desainnya, yang pertama ada dashboard, yang dimana desain awal dari tampilan dashboard website karir masih menunjukkan kekurangan dari sisi tata letak, hierarki informasi, dan estetika visual. Dan beberapa pembaruan utama yang dilakukan pada bagian halaman dashboard ini meliputi perbaikan posisi dan gaya icon, penyesuaian warna latar belakang dan font, pengaturan ulang komposisi seperti lowongan kerja, riwayat lamaran, survei, dan acara. Yang kedua ada lowongan kerja. Desain awal dari tampilan halaman lowongan kerja masih menunjukkan sejumlah kekurangan, terutama dalam aspek keterbacaan data, keteraturan visual, dan kemudahan navigasi. Beberapa elemen seperti tabel informasi, fitur pencarian, dan sidebar belum sepenuhnya mampu menyampaikan informasi secara optimal. Beberapa pembaruan utama yang dilakukan meliputi penyusunan ulang tabel lowongan dengan kolom yang lebih terorganisir, perbaikan fitur pencarian dan filter yang lebih menonjol dan mudah diakses, perbaikan tampilan sidebar dengan elemen navigasi yang lebih jelas, penyesuaian warna, spasi, dan tipografi agar lebih selaras dengan identitas Telkom University, dan penggunaan icon dan elemen UI yang seragam untuk menciptakan kesan profesional. Yang ketiga, ada filter lowongan kerja. Tampilan awal dari halaman filter ini sendiri masih menunjukkan beberapa kekurangan, terutama dalam aspek keterbacaan, konsistensi visual, dan estetika desain. Beberapa pembaruan yang dilakukan yaitu perubahan desain input file agar lebih mudah dikenali sebagai elemen interaktif, penambahan icon dropdown pada kolom tertentu untuk memperjelas fungsi pilihan, penyesuaian font dan ukuran teks agar lebih konsisten, penggunaan warna yang kontras dan nyaman untuk dibaca, penyusunan ulang label agar selaras dengan kolom input terkait, dan penggunaan batas kontak dan shadow untuk memperjelas batas antar elemen. Yang keempat, ada riwayat lamaran, dan tampilan awal dari halaman riwayat lamaran pada dashboard website karir menunjukkan beberapa kekurangan, terutama dalam aspek keterbacaan, konsistensi visual, dan estetika desain. Beberapa pembaruan utama yang dilakukan meliputi penataan ulang daftar lamaran agar lebih terstruktur, penggunaan icon dan elemen visual untuk memperjelas status lamaran, penyesuaian tipografi dan warna agar keterbacaan lebih baik, dan penyesuaian kembali label kolom agar sejajar dan rapi. Nah, yang nomor 5 ada filter riwayat lamaran. Dan tampilan dari filter riwayat lamaran ini sendiri menunjukkan beberapa kekurangan, terutama dalam hal konsistensi visual, keterbacaan, dan penyelarasan elemen. Dan beberapa pembaruannya yaitu penyusunan ulang label dan kolom input agar lebih serasi secara visual, penambahan dan penyelarasan warna latar belakang kolom pencarian, penggunaan sudut membulat untuk kesan lebih modern, penyesuaian dropdown agar lebih informatif dan intuitif, penggunaan font dan warna yang lebih kontras untuk meningkatkan keterbacaan, dan penambahan batas dan padding untuk memperjelas setiap elemen input. Yang keenam ada survei, yaitu tampilannya ini sendiri memiliki beberapa kekurangan dari sisi visual dan user experience. Kelemahan yang ditemukan diantaranya adalah tampilan yang terlalu datar, kurangnya pemisahan visual antar elemen, serta minimnya kesan identitas institusi dalam tampilan.
Dan beberapa pembaruan utama yang dilakukan meliputi penyusunan ulang sidebar menu dengan penamaan yang lebih ringkas dan jelas, penyesuaian tombol search yang lebih informatif dan dengan ikon pencarian, penambahan highlight pada menu aktif agar pengguna mengetahui posisi mereka di dalam website, penggunaan elemen visual yang lebih kontras dan konsisten, penyesuaian ukuran dan ketebalan font agar lebih terbaca, dan desain tabel dengan batas garis yang lebih tegas. Yang ketujuh ada event, yang dimana tampilannya ini sendiri masih menunjukkan sejumlah kelemahan, yang dimana dilihat dari sisi visual dan pengalaman pengguna. Kelemahan tersebut meliputi pemisahan halaman antara pendaftar acara dan sertifikat, tampilan yang terlalu datar, serta kurang kuatnya identitas visual institusi. Dan beberapa pembaruannya, diantaranya ada penyederhanaan struktur navigasi sidebar dengan kategori menu yang lebih ringkas seperti event yang mencakup pendaftar dan sertifikat. Penggabungan dua tabel antara pendaftaran dan sertifikat dalam satu halaman untuk kemudahan akses, desain tabel lebih bersih dan terfokus dengan pemisah garis yang halus namun tegas, tampilan yang lebih padat dan efisien tanpa mengorbankan keterbacaan, font yang lebih besar dan kontras tinggi, memudahkan pembacaan informasi, dan highlight pada menu aktif untuk memperjelas posisi pengguna dalam website. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya akan saya lanjutkan. Perkenalkan, nama saya Ardinia Aprilia Putri. Lalu saya akan melanjutkan pada struktur menu profil. Nah, pada tampilan awal dari halaman profil mahasiswa atau juga profil saya ini dalam platform Dashboard Karir menunjukkan beberapa kekurangan, terutama dalam aspek penyajian informasi, keterbacaan, dan estetika visual. Lalu ada beberapa pembaruan utama yang dilakukan meliputi penataan ulang data mahasiswa ke dalam dua kolom utama, yaitu informasi pribadi dan file CV. Lalu ada penambahan elemen visual berupa icon, email, dan nomor HP untuk memperjelas konteks. Lalu ada penyelarasan ukuran font dan spasi antar elemen agar lebih nyaman dilihat. Lalu ada penggunaan batas dan shadow untuk menonjolkan struktur konten secara visual. Nah, selanjutnya ada pemilihan perangkat interaksi yang tepat, lalu memilih screen based control yang tepat. Nah, pada tampilan awal dari halaman-halaman pada website karir ini menunjukkan beberapa kekurangan juga dalam aspek visual dan navigasi. Hal ini terlihat dari kurangnya icon pendukung di sidebar, latar belakang logo yang kurang kontras, dan absennya elemen navigasi yang memudahkan pengguna dalam berpindah halaman. Perbaikan desain dilakukan secara menyeluruh pada seluruh tampilan halaman website dengan tujuan meningkatkan konsistensi visual antar halaman, lalu memperjelas fungsi menu dengan dukungan icon dan meningkatkan pengalaman pengguna dengan navigasi yang lebih jelas dan efisien. Lalu ada beberapa pembaruan utama yang dilakukan. Yang pertama ada penambahan icon pada setiap menu di sidebar untuk memperjelas fungsi masing-masing menu. Lalu ada perubahan warna latar belakang logo Telkom University dari merah ke putih. Lalu ada penempatan icon pengguna dan beranda yang lebih rapi di sidebar bawah. Lalu ada penambahan navigasi pop-out pada setiap item sidebar. Lalu ada penulisan teks pesan dengan jelas, lalu ada memberikan feedback, guidance, dan assistance. Perubahan desain pada aplikasi ini dilakukan dengan tujuan untuk menciptakan tampilan antarmuka yang tidak hanya estetis secara visual, tetapi juga fungsional dan selaras dengan identitas institusi. Desain ulang ini dirancang berdasarkan prinsip desain UI/UX terkini yang mengutamakan pengalaman pengguna user experience, lalu keterbacaan dan efektivitas dalam penggunaan sehari-hari. Beberapa poin kunci dari justifikasi desain yang dilakukan meliputi yang pertama, pembaruan logo dan skema warna logo baru dirancang untuk mencerminkan identitas yang lebih informatif dan profesional. Skema warna yang digunakan dipilih berdasarkan prinsip kontras visual, keterbacaan, dan kesesuaian dengan karakter institusi, sehingga mampu memperkuat branding sekaligus memudahkan pengguna dalam menavigasi aplikasi. Yang kedua ada penyempurnaan teks dan pesan sistem penulisan, perubahan font,
Di seluruh desain diperbarui agar lebih komunikatif dan human friendly. Hal ini bertujuan untuk menyempurnakan visual. Lalu ada yang ketiga, penambahan fitur feedback dan screen khusus fitur seperti screen loading, error page, dan disconnect stage. Ditambahkan untuk memberikan informasi status sistem secara real time dan mengurangi kebingungan pengguna saat terjadi gangguan. Selain itu, onboarding screen juga dirancang untuk membantu pengguna baru memahami fungsi utama aplikasi dengan cepat. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke prototipe-nya. Baik, kali ini kita masuk ke dalam prototipe-nya. Kita menggunakan aplikasi Figma. Di sini sudah dimunculkan loading screen. Nah, seperti ini ada menu bar yang akan terisi ketika loadingnya selesai. Lalu ada klik di sini untuk masuk ke dalam dashboardnya. Dashboardnya ini berisi box-box lowongan pekerjaan, riwayat lamaran, survei, dan event yang bisa dipencet untuk masuk ke dalam selanjutnya. Bisa dipencet di sini atau di sini juga bisa. Lalu ada menu search yang sudah kita optimalisasi. Lalu ada juga menu filter yang berisi perusahaan, lowongan pekerjaan, lokasi, dan tipe. Nah, tipenya ini ada full time dan internship. Lalu lowongan pekerjaan ini berisi perusahaan, kebutuhan, lokasi, tipe, gaji, dan aksi. Nah, aksi ini ketika diklik akan masuk ke dalam data pada lowongan pekerjaan yang dibutuhkan, seperti informasinya. Lalu ada riwayat lamaran yang sama, tapi cuman beda di filter aja, yang berisi posisi, kategori, status. Nah, statusnya ini juga berbeda. Lalu riwayat lamaran ini berisi perusahaan, posisi, kategori, dan status. Lalu ada survei. Survei ini juga sama, cuman berisi nama, deskripsi, tanggal dibuat, dan aksi. Lalu ada event. Nah, event ini sebelumnya di web aslinya memiliki dua menu. Ada menu pendaftaran dan sertifikat, tapi kita jadikan satu menjadi dua tabel. Jadi kita masukkan langsung ke eventnya. Di pendaftaran ada jenis, tanggal, lokasi, link, dan status. Lalu di sertifikat ada nama, jenis, tanggal, dan aksi. Nah, aksinya ini akan berupa download untuk sertifikatnya. Lalu kita masuk ke icon profile. Nah, bisa masuk ke lihat profilnya. Nanti ada foto user, lalu ada nama user, email, lalu keterangan mendaftar dan menghadiri event, lalu ada detailnya, detail deskripsi lengkap dari usernya, lalu ada CV juga. Nah, di sini juga di setiap menu ini ada user di pojok kanan atas. Ini dimaksudkan untuk nama usernya. Akan berisi nama usernya setelah login. Bisa dipencet juga untuk masuk ke dalam profil. Lalu juga ini di icon rumah ini, jika kita masuk ini ada kembali ke halaman utama yang awal dari CDC-nya, awal dari career center-nya. Selain itu juga ada ini menu feedback error, web error. Ini ketika kondisi di mana data yang dimasukkan itu tidak sesuai. Ini akan muncul pop out seperti ini. Lalu selanjutnya ada ketika web internetnya mati, akan muncul tampilan seperti ini. Baik, terima kasih telah mendengarkan kami. Baik, terima kasih atas perhatiannya dan telah meluangkan waktu untuk melihat kami, mendengarkan kami. Terima kasih. Sekian dari kelompok 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.